Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Badaus, saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini 6 Oktober 2022 saya akan praktek ujian kinerja di SDN 03 Wanggarasi kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 1. Nomor UKG saya adalah 2015-037-89-043 NIM PPG 12-01-22-2070. Demikian saya informasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap menerima materi hari ini? Ya, kalau sudah siap, siapkan buku dan pulpen. Dan yang tidak berkaitan dengan pelajaran hari ini disimpan di dalam laci, ya. Jadi yang Pak Guru tahu ada di atas meja itu hanya ballpoint dengan buku, ya. Selanjutnya mari kita belajar dipimpin oleh Kalisa. Yang kedua Muhammad Adam Lahai. Nah, yang ketiga Muhammad Kibar. Bersama-sama. Ketika kalian bernapas menggunakan apa? Ya, kalian menghirup udara, ya. Udara masuk melalui apa? Hidung menuju tenggorokan terus ya ke paru-paru, ya. Itu alur dari pernapasan. Materi hari ini adalah tema 2 udara bersih bagi kesehatan dan subtema 2 pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Ya, tujuan pembelajaran ada 5 ini, ya. Pak Guru akan bacakan. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan di PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Pada saat diputar tidak ada yang bercerita, simak baik-baik karena setelah pemutaran video ada pertanyaan yang berkaitan dengan isi video. Paham tidak? Paham. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Hidayat Film. Makhluk hidup sangat butuh untuk bernafas, khususnya udara dan uap air. Oksigen yang kita hirup nanti udara kotor bisa menyebabkan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya pada bayi. Ya, apa saja yang sudah kalian pahami isi video tadi? Ada sekitar 3 menit lebih. Apa penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia? Apa faktor apa? Yang pertama apa? Ya, faktor fisik. Yang kedua faktor penyakit. Yang ketiga ya faktor itu prematur, ya. Prematur itu di usia 7 bulan. Jadi belum saatnya lahir sudah dilahirkan. Makanya di
Perhatikan, ini contoh makan. Ya, di sini ada apa? Faktor fisik ada apa? Cacat bawaan, apalagi yang kedua? Kelainan apa? Pernapasan bagus. Coba Ica ini apa? Apa ini? Influenza. Terus asma. Coba ya. Jadi sekarang Pak Guru bagi kelompok ya. Coba berhitung. Ini 1. Laila 2. Ini mengangkat nama sekolah ya. Silakan ketua kelompok bantu. Ya, tulis kelompok 1 baru ada nama-nama di bawah. Ya. Tulis nama kelompok baru ada nama-nama itu kan. Nama kelompok. Ya, tapi nama di sini nama sekolah bukan nama rumah ya. Ini kelompok 2 baru nama anggotanya siapa-siapa. Nur Laila, Muhammad Adam. Nah itu ya. Ditulis. Ya, coba buka lembaran kedua. Di situ ada teks. Ya. Di situ ada teks sekitar 4 paragraf. Itu kalian baca bersama teman kelompok. Ya. Ya, silakan didiskusikan dan diisi. Ya, tidak ada yang ribut. Fokus di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ya. Ya, saling membantu. Yang sampai yang menulis masih ada kelalaian, makanya anggotanya bisa mengingatkan. Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit mengisi LKPD ini ya. 5 menit. Ya. Gangguan pada alat pernapasan manusia. Ya. Faktor fisik pada bayi terlahir dini, prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna. Lanjut. Faktor penyakit. Faktor penyakit Influenza. Apalagi? Asma. Bronkitis. kanker paru-paru. Ya bagus. Faktor lingkungan apa? Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Ya bagus. Kita bertepuk tangan. Sini, masih di sini. Perlihatkan ke kelompok 1 benar atau tidak jawaban ini. Coba lihat kelompok 2. Benar tidak? Benar tidak? Ya, benar. Kita tulis nilai 100 untuk kelompok 1. Tadi kelompok 2 Laila, yang kelompok 1 duduk. Jadi kelompok 2 akan menyampaikan hasil LKPD, kelompok 1 menilai apa benar atau tidak bahkan yang sudah dibuat. Baca. Gangguan pada alat pernapasan manusia. Ya, lanjut. Pada bayi terlahir dini, prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Ya, bagus. Faktor penyakit. Penyakitnya apa saja ini? Influenza.
Ya. Ya, ketika ketemu dengan teman, apa pertanyaan apa yang kalian lemparkan ke teman ketika ketemu di jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kalimat apa? Kalimat apa yang kalian berikan kepada ketemu teman di jalan? Assalamualaikum menyapa, oke. Apa lagi? Pertanyaan apa lagi selain assalamualaikum? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh dari mana? Kamu aju. Oh, dari lahan perkebunan. Kemana? Saya ke sekolah. Itu pertanyaan ya. Oke, kita selanjutnya akan belajar mengenai kata tanya. Apa, di mana, kemana, itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Tapi pahami baik-baik video yang akan Pak putar, karena ini berkaitan dengan pertanyaan video setelah diputar. Ya, paham tidak? Ada video tentang kata tanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5, yaitu KD 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks. Coba anak-anak perhatikan teks berikut ini. Setelah anak-anak membaca teks tersebut, informasi apa yang terdapat pada berita tersebut? Untuk menggali informasi pada sebuah teks, kita bisa menggunakan kata tanya. Jadi, kata tanya berfungsi untuk menggali informasi pada teks. Selanjutnya, apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu berupa orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis kata tanya? Kata tanya yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan suatu keadaan atau perbuatan. Dan jawaban yang diperoleh dari kata tanya apa adalah suatu pengertian atau penjelasan dari sesuatu yang ditanyakan. Contohnya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kemudian untuk kata tanya yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang berhubungan pada suatu peristiwa. Dan jawaban yang diperoleh dari kata tanya siapa adalah orang atau pelaku. Contohnya, siapa nama anak yang berdiri di seberang jalan itu? Selanjutnya, kata tanya yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipertanyakan. Jawaban dari kata tanya kapan adalah keterangan waktu yang berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya,
Kapan kita dapat bertemu lagi? Selanjutnya, kata tanya yang keempat adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi yang dipertanyakan. Jawaban yang diperoleh dari kata tanya di mana adalah keterangan suatu tempat atau lokasi yang dipertanyakan. Contohnya, di mana ayah menyimpan kunci sepeda motornya? Selanjutnya, kata tanya yang kelima adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan cara atau proses untuk menanyakan suatu keadaan atau kejelasan. Jawaban yang diperoleh dari kata tanya bagaimana adalah suatu cara atau proses atau keadaan suatu hal yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana kucing itu masuk ke kamar? Selanjutnya, kata tanya yang keenam adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Jawaban dari kata tanya mengapa adalah sebab atau alasan pertanyaan tersebut. Biasanya diawali dengan kata karena. Contohnya, mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Nah, kita sudah tahu tentang bagaimana kita bisa menggali informasi dalam teks, dan kita juga sudah tahu apa saja jenis-jenis kata tanya dan bagaimana cara kita membuat kalimat tanya. Jadi seperti itu materi kali ini. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Cukup. Kalian sudah tadi menyimak video penggunaan kata tanya. Kata tanya yang kalian lihat di video apa saja? Kata apa? Kan? Dia ada apa? Oke. Selain apa? Di mana? Oke. Apa lagi? Nah, coba satu-satu. Nah, coba Nur Laila dulu. Nur Laila. Kata tanya yang disimak di video tadi apa saja? Siap. Nah, bagaimana? Oke, bagus. Kita beri aplaus sama Laila. Bagus. Sama Dalisa. Nah, bagus. Kita beri tepuk tangan sama Dalisa. Sudah bisa menjawab penggunaan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa berfungsi untuk apa? Menanyakan keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi pokok bahasa. Contoh, nah ini contoh kalimatnya. Coba Kanisa, baca apa ini? Apa penyebab Banjir di Gorontalo? Nah, jawabannya? Penyebab banjir di Gorontalo adalah hutan. Ya, bagus. Kita beri aplaus sama Kanisa ya. Ini contoh kata tanya apa? Apa penyebab banjir di Gorontalo? Jawabannya adalah penyebab banjir di Gorontalo adalah hutan sudah gundul. Bagus, sudah pintar ya. Ya, yang kedua, kata tanya di ke atau dari mana? Coba Laila baca. Berfungsi untuk Menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah datangnya. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Laila ya. Contoh, ini contoh pertanyaannya, di mana rumah Ajam Wahai? Nah, jawabannya di Bukit Harapan karena Ajam tinggal di Bukit Harapan. Nah, jadi kata di mana itu menanyakan tempat ya. Contohnya di mana rumah Ajam Wahai? Jawabannya di Bukit Harapan. Ya, yang ketiga, apa yang kalian lihat? Kata tanya apa?
Ya, kapan berfungsi untuk menenangkan waktu terjadinya sebuah peristiwa? Contoh apa? Kapan kita ulangan semester? Jawabannya apa? Ya, bulan Desember. Bagus. Yang keempat yang kalian nilai apa? Katakannya apa? Ya, siapa? Berfungsi untuk apa? Ya, menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Contoh? Jawabannya apa? Ya, Ahmad El-Ghazali. Itulah nama kepala sekolah kita. Bagus. Fungsi untuk apa? Menanyakan apa? Ya, bagus. Kita beri aplaus sama Laila. Contohnya bagaimana suasana kota Gorontalo ketika malam hari? Jawabannya apa yang kalian baca di sini? Yang warawiri di tengah jalan. Bahasa gaulnya sekarang itu kesana kamari itu terang sehingga terlihat ramai. Ya, dari materi tadi Pak Guru jelaskan tentang 6 kata tanya. Ada pertanyaan? Ada yang masih kurang dipahami? Ya, kalau sudah paham lanjut ke LKPD yang kedua untuk bahasa Indonesia. Ya, itu dia KPD. Nama kelompok ya, masih hampir sama seperti tadi. Kelompok 1 dan 2 nama anggota tulis kembali lagi. Ya, nama anggota yang 3 orang ya, satu kelompok 3 orang berarti 3 nama di situ. Ya, di situ ada tes bacaan. Judulnya Pendesak Lantaran Jerebu. Nah, di sini ada 5 paragraf ya, dibaca berulang-ulang sehingga mampu menjawab LKPD yang ada. Pak Guru bagikan di sini ada kata-katanya apa, pertanyaannya apa. Di situ ada 4 soal yang kalian buat bersama jawabannya sampai dengan kata-katanya bagaimana. Ya, silakan diisi. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Soal 1 berapa? Ya, siapa? Gua mengerjakan LKPD, Pak Guru undang ke depan ketua kelompok 1. Jadi sama di depan di sini ya. Kelompok 2 simak baik-baik apa benar atau tidak hasil LKPD dari kelompok 1. Nah, silakan dibaca. 1. Apa penyebab kebuat asap di Riau? Di Riau, ya handuk jawabannya. Penyebab Kabut. kabut asap di Riau adalah kebakaran hutan.
Sumatera dan Jambi. Di mana Muhammad Rumah Asad dan Muhammad terletak di Kecamatan Taman. ya bagus. Pindah ke siapa? Kata siapa? Siapa nama narasumber yang membuat perbuatan dua kota dalam Ya, kelompok dua dengan baik. Sementara waktu di Anggap cepat. depan Jawabannya langkah tinggalkan. menyelamatkan diri dari bawahan asap sebagai Sebagian penduduk penduduk Riau keluar melalui sementara dari bahaya asap. ya. Bagus ya. Teman kelompok dua, benar tidak jawabannya? Ya, kita nilai berapa yang cocok? Ya, 100 untuk kelompok 1. Maju kelompok 2, mulailah. Kelompok 1 dulu kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 2 maju. Dengar baik-baik kelompok 1 apa benar tidak? Kasih keras suara. Ya. Kata tanya apa? Oke, pertanyaan. Apa penyebab kabut asap di Riau? Ya, jawaban. Penyebab kabut
Sudah paham ya? Ya sekarang evaluasi pembelajaran ya. Pak Guru akan bagikan dan harus dijawab sendiri, tidak boleh menyontek jawaban teman. Paham tidak? Nah sebelum evaluasi coba Tepuk Pramuka dulu. Coba pimpin dari sana. Nah bagus. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan evaluasi. Nah, tidak ada kertas. Tulis nama kelas, tulis nama kelas, cuma ABC. Ya, tulis nama kelas. Nama di sini adalah nama lengkap sekolah, bukan nama rumah. Ya, di sini ada soal nomor pilihan ganda. Situ kalian tinggal menyilang apakah A, B, atau C, atau D jawabannya ya. Harus percaya diri dengan jawaban sendiri. Boleh pakai ini, boleh pensil ya, pulpen boleh. Yang penting bisa ada tanda silang, tanda X ya. Ya, kerjakan sendiri, tidak boleh menyontek jawaban teman. Ya, silakan mengajar. 5 menit. Silakan isi soal evaluasi ini ya. Silang saja, silang. Yang sudah antar, bagus. Tadi saya sudah mengantar hasil evaluasinya. Yang kedua, bagus. Sudah selesai. Tinggal laki-laki yang sudah. Karena ini cuma pilihan ganda ya, tidak boleh lah lama. Waktu sudah 5 menit sudah dikerjakan. Ya, tinggal ke kursi masing-masing. Ya, selanjutnya apa ada di senang belajar hari ini? Ya, apa yang membuat kalian senang? Apa yang dilihat? Ya, video pembelajaran mulai fokus ya. Apa ada yang dipahami dengan materi yang sudah dipelajari? Alhamdulillah paham. Apa yang kurang di pembelajaran hari ini? Bukan maksudnya yang kurang dipahami. Yang sudah paham semua? Bagus, sudah paham ya. Jadi selanjutnya berdoa, membacakan surat Al-Asri. Coba ketua kelas, Kanisa. Ya, doa pulang. Ya, kita yang tertawa sama-sama. motor atau kendaraan lain ya harus tertib. Ya, selesai. Tutup pembelajaran. Wassalamualaikum.